Wanita muda ini terpaksa mau menerima lamaran calon suaminya, meskipun ia selingkuh, demi membahagiakan orang tuanya. Di sanalah hidupnya hancur, cintanya patah, dan rahasia terbesar yang selama ini disembunyikan akhirnya terungkap. Tapi tak disangka, alasannya jauh lebih mengejutkan daripada sekadar perselingkuhan. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, tulis di kolom komentar dari mana kalian menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan kisah yang lebih seru lagi. Namaku Laila, saat ini aku berusia 28 tahun. Ini adalah kisah yang kualami 1 tahun lalu. Saat itu, aku menerima lamaran seorang pria bernama Reza, bukan karena cinta, tetapi karena ingin membahagiakan kedua orang tuaku yang sudah terlalu sering kecewa oleh kegagalanku dalam hubungan. Reza terlihat sempurna dari luar, mapan, bertanggung jawab, dan sudah bertunangan denganku secara resmi di hadapan 2 keluarga. Semuanya berjalan wajar, tidak ada yang mencurigakan. Namun firasat aneh mulai muncul ketika sahabatku, Mira, semakin sering meminta bantuan Reza dengan alasan pekerjaan. Aku percaya pada mereka, sampai akhirnya pesan-pesan yang tak sengaja masuk ke ponsel Reza membuka kenyataan yang menghancurkan. Ternyata ada alasan lain di balik kedekatan mereka. Sesuatu yang tidak pernah kubayangkan, sesuatu yang mengubah hidupku selamanya. Di tengah tekanan pernikahan yang sudah tinggal menghitung hari dan orang tuaku yang begitu bahagia, aku harus memilih. Membongkar kebenaran dan menghancurkan semuanya, atau tetap melangkah ke pelaminan demi mereka. Yang tak pernah kusangka adalah kenyataan yang terungkap justru jauh lebih menyakitkan dari dugaan awalku. Semua berawal ketika Reza baru saja mendapatkan promosi sebagai kepala divisi marketing di sebuah perusahaan ekspedisi besar di Surabaya. Aku ikut bahagia untuknya. Ia semakin sibuk, sering pulang larut malam, dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan laptop serta panggilan video kantor. Wajar, kupikir. Jabatan baru berarti tanggung jawab baru. Suatu malam, sekitar pukul 9, aku mendatanginya ke kantor untuk memberikan makan malam. Lokasi kantornya berada di pusat kota, gedung tinggi dengan lobi yang dingin dan lantai yang memantulkan cahaya lampu. Aku ingin membuat kejutan kecil. Tapi saat sampai di pintu ruangannya, aku melihatnya buru-buru menutup layar laptopnya. Seolah ada sesuatu yang tidak boleh kulihat. Senyumnya muncul terlambat, dipaksakan, seperti ia sedang menutupi sesuatu. Aku cuma lagi review laporan. Sayang, katanya cepat. Aku mengangguk, tidak curiga. Tidak saat itu. Beberapa hari kemudian, Mira datang ke rumahku. Ia sahabat dekatku sejak kuliah, bekerja sebagai staf administrasi di perusahaan kecil. Dengan wajah lelah, ia bercerita tentang masalah pekerjaannya. Dokumen perusahaanku ribet banget. Aku minta bantuan Reza ya. Dia kan paham soal marketing dan kontrak kerja. Mira tersenyum santai, seolah itu hal biasa. Aku pun mengiyakan, tanpa rasa curiga sedikit pun. Tapi sejak hari itu, Mira semakin sering menghubungi Reza. Awalnya hanya siang hari, meminta bantuan soal draft proposal. Lalu mulai malam. Lalu akhir pekan. Kadang saat kami sedang makan bersama, ponsel Reza berbunyi dan namanya muncul. Ia akan melirik sekilas, kemudian mematikan layar secepat mungkin. Aku balas nanti aja. Lagi sama kamu, katanya pelan. Tapi nada suaranya terdengar aneh. Seperti cemas. Kecurigaanku semakin tumbuh sejak satu kejadian di sebuah kafe dekat Tunjungan Plaza. Saat itu aku sedang meeting dengan klienku, karena aku bekerja sebagai desainer interior freelance. Dari tempat dudukku di lantai 2, aku melihat sosok yang sangat kukenal, Reza. Ia duduk di sudut ruangan, memakai hoodie abu-abu, sesuatu yang jarang ia gunakan. Di depannya duduk seorang perempuan dengan rambut panjang terurai, memakai masker. Mereka terlihat tegang, seperti membicarakan sesuatu yang penting. Awalnya aku ragu itu Mira, karena ia jarang memakai masker setebal itu. Tapi saat perempuan itu menyentuh tangan Reza di atas meja secara spontan, jantungku mencelos. Aku berdiri hendak menghampiri, namun langkahku terhenti ketika klien memanggilku kembali. Ketika aku menengok lagi, mereka sudah tidak ada. Malamnya,
Aku bertanya dengan nada bercanda, tadi kamu di Tunjungan Plaza ya? Kok kayak lihat orang mirip kamu? Reza tidak menatapku. Ia hanya menjawab, mungkin cuma mirip. Nada datarnya terasa terlalu cepat, terlalu siap. Seperti ia sudah mempersiapkan alasan itu sebelumnya. Sejak itu, kejadian kecil lainnya mulai menumpuk. Pesan dari Mira yang masuk saat subuh. Reza yang tiba-tiba memasang pola kunci baru pada ponselnya. Laptopnya yang tidak lagi boleh kusentuh. Dan setiap kali kutanya, ia selalu punya jawaban tenang dan masuk akal. Aku lagi pegang data kantor yang sensitif. Ada proyek besar, makanya aku sering rapat mendadak. Mira cuma minta saran kerja, kamu jangan mikir aneh-aneh. Ia pandai. Terlalu pandai membuat semuanya tampak normal. Puncak kecurigaan datang pada malam, ketika aku tanpa sengaja meminjam ponselnya untuk menelepon ibuku. Ia sedang mandi, dan ponselnya bergetar berkali-kali di meja. Bukan nama Mira yang muncul, tapi sebuah nama singkat yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Inisial. Huruf yang disamarkan. Saat kubuka pesan itu, napasku tercekat. Ada kalimat yang membuatku gemetar. Kalimat yang tidak mungkin dikirimkan oleh rekan kerja. Namun sebelum kubaca lebih jauh, Reza keluar dari kamar mandi dan merebut ponselnya cepat. Wajahnya pucat. Ada urusan kantor, katanya. Tapi aku tahu itu dusta. Sejak malam itu, hidupku berubah menjadi teka-teki yang menyesakkan. Aku mulai memperhatikan setiap detail kecil, setiap ekspresi gugupnya, setiap alasan yang tak masuk akal. Seolah aku berjalan dalam kegelapan, mencari sesuatu yang tidak ingin kutemukan. Yang belum aku tahu adalah, kejutan terbesar masih menunggu di depan. Dan kebenaran itu jauh lebih mengerikan daripada sekadar perselingkuhan biasa. Sejak malam ketika Reza merebut ponselnya dengan wajah pucat, hidupku berubah perlahan. Aku mulai mudah terbangun di malam hari, duduk termenung di tepi ranjang sambil menggenggam dada yang terasa semakin berat. Tak ada bukti yang benar-benar jelas, tapi firasatku terus berbisik tanpa henti. Dan aku, semakin sering menangis diam-diam. Setiap kali Reza tertidur lebih dulu, aku menahan isak di balik bantal. Setiap kali orang tuaku bertanya kabar persiapan pernikahan, aku tersenyum sambil menunduk, takut mereka melihat mataku yang sembab. Setiap selesai salat, aku berdoa lebih lama dari biasanya, memohon petunjuk apa yang sebenarnya terjadi. Ya Tuhan, kalau firasat ini salah, tolong hilangkan, bisikku. Aku hanya ingin membahagiakan orang tuaku, jangan beri aku ujian yang merobek hati mereka. Mira pun tetap seperti biasanya, ceria dan perhatian. Tidak ada yang berubah darinya. Kadang ia bercerita tentang pacarnya yang baru, seorang pria bernama Damar yang bekerja di Bali. Ia menunjukkan foto mereka berdua, memperlihatkan perjalanan liburannya, dan sama sekali tidak ada tanda-tanda ia menyembunyikan sesuatu. Lai, kamu kok kelihatan pucat? Jangan banyak pikiran. Kamu kan mau nikah, harus bahagia, ujarnya sambil tertawa kecil. Tidak ada yang mencurigakan darinya. Tidak ada gelagat aneh. Tidak ada kesalahan kata yang membuatku berpikir ulang. Berbulan-bulan berlalu dan aku mulai merasa kecurigaanku mungkin memang berlebihan. Reza semakin sibuk karena jabatannya, tapi ia tetap memperlakukan keluargaku dengan baik. Bahkan mulai lebih sering menemaniku ketika sempat. Firasat itu perlahan melemah, hampir hilang. Hingga kejadian itu terjadi. Suatu hari, aku mendapat proyek desain interior untuk ruang pertemuan di sebuah hotel baru di Surabaya, Hotel Arjuna Prime. Hotel itu cukup besar, sering dipakai untuk konferensi dan acara kantor. Saat aku sedang meeting dengan pihak manajemen hotel, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku kaku. Di dekat lobi, Reza melintas. Ia tidak melihatku, tapi aku sangat mengenal postur dan caranya berjalan. Ia memakai kemeja biru gelap dan terlihat seperti sedang terburu-buru menuju lift. Di tangannya ada map tebal berisi dokumen kantor. Wajahnya tegang. Aku langsung mengirim pesan. Kamu lagi di mana? Ia membalas cepat. Lagi meeting kantor. Kamu kenapa? Meeting kantor?
Aku menatap logo yang berada di mapnya saat ia masuk ke dalam lift. Logo itu jelas bukan perusahaan Reza. Itu logo perusahaan tempat Mira bekerja. Dadaku langsung berdesir. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin ia memang sedang membantu Mira, atau ada kerjasama antar perusahaan. Tapi mengapa ia tidak bilang sama sekali? Mengapa ia menyembunyikan bahwa ia akan datang ke hotel ini? Setelah meeting selesai, aku duduk lama di kafe hotel, menunggu, pura-pura mengerjakan gambar desain. Dan benar saja, sekitar 1 jam kemudian, seorang perempuan keluar dari lift lantai yang sama tempat Reza naik. Rambut panjang, baju kerja rapi, membawa map yang serupa. Mira. Ia tampak gugup, menatap sekeliling, lalu berjalan cepat ke arah pintu keluar. Ia bahkan tidak melihatku yang duduk tidak jauh darinya. Jika itu benar-benar kebetulan, mengapa Reza tidak pernah memberitahuku bahwa ia menghadiri acara perusahaan Mira? Dan mengapa Mira tidak pernah berkata apa-apa? Kecurigaan yang sempat padam itu kembali muncul. Kali ini jauh lebih tajam. Aku merasa seperti ditarik kembali ke jurang yang sama, hanya saja lebih dalam, lebih gelap, dan lebih menyakitkan. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar bantuan pekerjaan. Sesuatu yang tidak ingin mereka biarkan aku tahu. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut mencari tahu kebenarannya. Sejak kejadian di Hotel Arjuna Prime, pikiranku tidak pernah tenang. Firasat yang dulu hanya berupa desakan kecil kini berubah menjadi bisikan yang lebih jelas, lebih nyata, lebih menakutkan. Setiap malam aku memandangi langit kamar, bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku benar-benar siap jika firasatku terbukti benar? Namun jawaban itu datang lebih cepat daripada yang pernah kubayangkan. Reza selalu memintaku menautkan lokasinya di Google Maps sejak awal hubungan kami. Katanya untuk keamanan, agar kami mudah saling mencari kalau terjadi apa-apa. Saat itu aku menganggapnya manis. Tidak pernah terbayang bahwa fitur kecil itu justru menjadi jalan menuju kebenaran. Malam itu, Reza berkata ia harus lembur di kantor. Nada bicaranya terburu-buru, seperti seseorang yang ingin segera menutup pembicaraan. Aku nggak pulang malam ini. Banyak target yang harus kucapai, katanya cepat. Besok pagi aku telepon kamu lagi. Baik, jawabku pelan. Setelah menutup telepon, entah kenapa aku membuka Google Maps, hanya untuk memastikan ia benar berada di kantor. Dan dunia seolah berhenti bergerak. Titik biru itu tidak berada di kantornya. Titik itu bergerak menuju sebuah gedung apartemen di pusat kota, apartemen Galaxy Residence. Sebuah gedung tinggi dengan akses lift privat. Reza tidak punya alasan apapun untuk berada di sana. Tanganku gemetar. Jantungku berdetak terlalu keras hingga menyesakkan. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil jaket dan bergegas menyusul. Hujan rintik-rintik mulai turun, memantulkan cahaya lampu jalan yang buram. Setiap langkahku terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahanku untuk tidak melihat apapun yang menunggu di sana. Tapi aku tetap berjalan. Saat tiba di apartemen itu, aku melihat mobil Reza terparkir di basement. Aku mengusap kaca jendela mobil itu. Hangat. Baru saja digunakan. Napasku tercekat. Aku mengikuti titik lokasinya yang terus menyala di ponselku. Lantai 7. Pintu nomor 703. Di sepanjang lorong sunyi itu, aku merasa seperti berjalan menuju takdir buruk yang sudah disiapkan sejak lama. Aku berdiri di depan pintu 703, menempelkan telinga pada permukaannya. Ada suara. Suara tawa pelan. Suara langkah kaki. Suara kursi yang bergeser. Aku mengetuk. Sekali. Lalu 2 kali. Tidak ada jawaban. Tapi pintunya tidak terkunci. Saat kuputar gagang pintu itu, pintu terbuka dengan suara kecil, dan dunia runtuh tepat di hadapanku. Di tengah ruang tamu remang-remang, Reza dan Mira duduk terlalu dekat. Terlalu dekat untuk disebut teman. Reza menatap Mira seperti seseorang yang sedang menenangkan kekasihnya, bukan sahabat tunangannya. Aku berhenti di ambang pintu. Suara napasku sendiri terdengar asing. Kalian, suaraku bergetar, jadi ini, lembur yang kamu maksud. Reza terlonjak berdiri. Laila, ini bukan yang kamu pikir. Sebelum ia selesai bicara,
Tanganku bergerak lebih cepat daripada pikiranku. Tamparan keras mendarat di pipinya. Mira berdiri panik, tapi aku lebih dulu menariknya ke arahku dan menamparnya juga. "Apa kalian nggak punya hati?" teriakku. "Aku percaya sama kalian. Kalian berdua." Mira jatuh terduduk di sofa, menangis terisak. Aku salah. Laila, aku bodoh." Suaranya pecah. "Aku nggak berniat hancurin hidupmu. Semuanya terjadi begitu cepat." Reza mencoba mendekat, tapi aku mendorong dadanya dengan kedua tanganku. "Jangan sentuh aku. Kamu pikir aku nggak tahu dari awal? Kamu pikir aku nggak merasa ada yang salah selama ini?" Ia menunduk, wajahnya pucat, bibirnya bergetar. "Aku hilaf. Aku cuma bingung waktu itu, Mira lagi banyak masalah kerja. Dan kamu nyaman jadi tempat sandarannya." Di belakangku, suaraku pecah lagi. Keheningan panjang mengisi ruangan. Hanya suara tangis Mira yang sesekali memecah udara pengap itu. Aku menatap mereka bergantian, dua orang yang paling kupercaya, dua orang yang merobek hatiku di depan mataku sendiri. "Apa? Kalian tidur bersama?" tanyaku lirih, hampir berbisik. Mira menutup wajahnya. Reza memejamkan mata. Itu saja sudah cukup menjadi jawaban. Tubuhku terasa ringan, seperti tidak bertulang. Rasanya aku ingin jatuh. Ingin menghilang. Setelah aku duduk, setelah amarahku mulai mereda menjadi sesak yang lebih dalam dan tenang, barulah Mira bicara lagi. Suaranya pelan, seperti seseorang yang berjalan di atas pecahan kaca. "Laila, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf." Ia mengusap air matanya. Kami sudah berhenti. Ini, semua sudah berakhir sebelum kamu tahu." "Berakhir?" Aku tertawa hambar. "Berakhir tapi kalian masih di sini? Di tempat seperti ini?" Mira tidak bisa menjawab. Reza memilih duduk jauh dariku, seperti tidak punya keberanian menatap wajahku. "Aku siap bilang ke keluarga kamu," kata Reza akhirnya. "Aku siap tanggung jawab kalau kamu mau batalkan pernikahan." Kalimat itu menusukku lebih dalam daripada pengkhianatannya. Membatalkan pernikahan? Aku membayangkan wajah Mama yang mempersiapkan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Papa yang jarang terlihat begitu bangga. Adik-adikku yang sudah membicarakan dekorasi rumah dan foto keluarga. Keluarga Reza yang sudah menyebarkan kabar bahagia. Jika pernikahan itu dibatalkan, aku tahu siapa yang akan disalahkan. Aku tahu siapa yang akan menangis. Aku tahu siapa yang akan dipandang buruk oleh dua keluarga besar. Dan bukan Reza. Tapi aku menunduk. Air mataku jatuh lagi, kali ini lebih tenang, lebih menyakitkan. "Pernikahan ini tidak bisa dibatalkan," bisikku lirih. "Orang tuaku sudah terlalu bahagia. Mereka nggak boleh tahu." Reza mengangkat wajahnya, terkejut. "Maksud kamu masih mau menikah?" Aku mengangguk, meski hatiku menolak keras keputusan itu. Aku akan tetap menikah. Tapi jangan pernah biarkan orang tua kita tahu kejadian ini. Mira menangis makin keras. Reza hanya menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku berdiri, mengusap air mata yang tak mau berhenti. Setelah hari ini, semuanya harus berubah. Tidak ada lagi hubungan kalian, tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi rahasia. Aku menghela napas panjang. Tapi luka ini, aku tidak tahu kapan sembuhnya. Malam itu, aku meninggalkan apartemen itu dengan hati yang tidak lagi utuh. Aku berjalan ke lift dengan tubuh gemetar, berdiri sendirian di dalam kotak besi itu sambil menatap bayanganku sendiri. Seorang perempuan yang akan menikah bukan karena cinta, tapi karena ia lebih takut mengecewakan orang tuanya daripada melindungi hatinya sendiri. Dan aku tahu, pengorbanan ini baru saja dimulai. Malam itu terasa panjang, dingin, dan menyakitkan. Namun setelah kemarahan mereda menjadi luka yang tenang, aku mulai merasakan sesuatu yang jauh lebih buruk daripada kecewa. Aku masih mencintainya. Aku masih mencintai Reza, meski ia telah menghancurkan hatiku tepat di depan mataku. Aku duduk kembali di sofa apartemen itu, meski seluruh tubuhku gemetar. Reza berdiri tak jauh dariku,
Wajahnya tertunduk seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Mira duduk di sudut ruangan, menahan tangis, tidak berani menatapku. Suaraku lemah. Aku tidak punya harapan lagi. Aku tidak tahu bagaimana caranya memperbaiki semua ini. Reza menelan ludah. Laila, aku salah. Semua salahku. Aku akan lakukan apapun yang kamu mau. Apapun. Aku menarik napas panjang, menahan isak yang nyaris meledak. Yang aku mau, cuma satu. Reza mendongak sedikit. Mau apapun, bilang saja. Jangan biarkan rahasia ini terdengar oleh orang tuaku. Ucapku, menatapnya lurus-lurus. Mereka tidak boleh tahu. Tidak ada yang boleh tahu. Tidak ada yang lain kecuali kita bertiga. Mira langsung mengangguk cepat, air matanya berjatuhan lagi. Aku janji, Laila, aku tidak akan pernah cerita ke siapapun. Aku mengalihkan pandangan padanya. Dan aku, memaafkan kamu. Mira terisak, menutup wajahnya. Aku tahu itu hal yang tidak mudah baginya. Tapi entah kenapa, di antara serpihan rasa sakit, aku tidak sanggup membencinya selamanya. Yang membuatku hancur bukan Mira, tapi Reza. Orang yang sangat kucintai. Orang yang seharusnya menjagaku, bukan menghancurkanku. Hening menyelimuti ruangan. Lalu perlahan, Reza duduk di depanku. Tangannya menggenggam lutut, tubuhnya membungkuk, seperti seseorang yang ingin menghilang. Aku harus jujur, katanya lirih. Aku harus bilang alasan sebenarnya kenapa semua ini terjadi. Aku mengangkat wajahku, menatapnya penuh luka. Alasan? Ada alasan untuk selingkuh? Tanyaku getir. Reza menggeleng. Tidak ada alasan yang pantas. Tapi, aku ingin kamu tahu kebenarannya. Ia mengusap wajahnya, napasnya berat. Aku, sebenarnya takut menikah. Aku mengerutkan kening. Takut? Iya. Reza menatap lantai. Bukan karena kamu, tapi karena aku. Aku takut mengecewakan kamu, mengecewakan keluargamu, mengecewakan semua orang. Aku terdiam. Kata-katanya terdengar seperti alasan klise. Tapi ia melanjutkan. Kamu tahu pekerjaanku, Lai? Aku seorang analis keuangan. Kerjaku stabil. Tapi 3 bulan sebelum lamaran kita, perusahaan tempat aku bekerja kehilangan proyek besar. Banyak orang di PHK. Dan aku, hampir ikut terdampak. Aku mendadak paham arah cerita ini. Aku terancam dipecat. Lanjutnya, aku tidak bilang ke siapapun. Termasuk ke kamu. Karena aku takut, kamu batal menerima aku. Tanganku perlahan mengendur. Aku tidak menyangka. Reza melanjutkan dengan mata merah. Aku merasa hidupku kacau. Masa depanku kabur. Setiap hari aku panik memikirkan pernikahan kita. Sementara kamu sempurna, keluargamu begitu percaya padaku. Tekanan itu, gila, Laila. Lalu Mira? Tanyaku, suaraku lirih tapi tajam. Reza menghela napas panjang. Mira tahu lebih dulu soal ancaman PHK itu. Dia satu tim dengan manajerku. Ingat? Dia melihat file internal sebelum aku berani cerita ke siapapun. Dia menenangkanku. Dia bilang aku tidak sendiri. Aku mengepalkan tangan. Dan dari situ, semuanya mulai salah. Reza menyelesaikan kalimatnya dengan suara patah. Aku lemah. Aku takut. Aku mencari pelarian. Dan dia ada di situ. Aku memejamkan mata. Jadi itu alasan sebenarnya. Reza melanjutkan lagi, kali ini dengan suara pecah. Bukan karena aku tidak mencintaimu. Bukan karena aku lebih memilih dia. Aku hanya merasa kamu terlalu baik, terlalu sempurna untuk orang seberantakan aku. Dan bodohnya, aku malah membuat semuanya lebih buruk. Hanya tangisku yang tersisa, pelan, tajam, menusuk seperti duri. Aku menatap Reza lama. Wajahnya penuh penyesalan. Tubuhnya gemetar. Di antara semua kebohongan dan luka, mungkin, untuk pertama kalinya, ia berkata jujur. Aku masih mencintaimu, Reza, kataku akhirnya, suara itu keluar dengan berat. Tapi aku tidak tahu, apakah cintanya masih cukup untuk menutup luka ini.
Reza menunduk, lututnya goyah. Aku akan buktikan. Aku akan lakukan apapun untuk menebus semuanya. Aku siap menerima semua syarat dari kamu. Aku berdiri dengan langkah lemah menuju pintu. Sebelum keluar, aku menatap mereka berdua. Mulai hari ini, hubungan kalian selesai. Dan pernikahan ini tetap berjalan. Aku akan lakukan ini demi orang tuaku, dan demi orang tua kamu. Lalu aku menambahkan, lirih namun tegas. Dan demi sisa cinta yang masih tertinggal, meski aku tidak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan. Pintu apartemen itu kututup perlahan, meninggalkan Reza dan Mira dalam kesunyian yang mereka ciptakan sendiri. Dan aku berjalan menuju malam yang dingin. Dengan hati yang masih mencintai, masih hancur. Namun tetap melangkah, demi semua orang, kecuali diriku sendiri.